Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Purwanadewa dari kelas MI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam root. Yang pertama, root parameter. Di argumen pertama, metode root get dalam kurung terdapat string mahasiswa / nama. Bagian segmen URL yang ditulis dalam kurung kurawal ini akan berfungsi sebagai root parameter. Root parameter bisa ditangkap oleh kode program dalam anonymous function. Syarat lain, argumen pertama dari anonymous function harus diisi dengan nama variabel yang ditangkap, yakni function $nama. Dengan penulisan seperti ini, kita bisa mengakses variabel nama yang ditulis dalam URL. Lebih jauh lagi, kita bisa membuat 2 atau lebih root parameter, di mana setiap segmen bisa diisi dengan nama variabel yang berbeda. 2. Root dengan opsional parameter. Untuk penulisan parameter sekarang ditambah dengan tanda tanya, yakni jenis tanda tanya / merek tanda tanya. Kemudian di dalam anonymous function ditulis menjadi function $a sama dengan kulkas, $b sama dengan sharp. Artinya, jika segmen yang menampung nilai jenis barang tidak ditulis pakai kulkas sebagai nilai default. Begitu pula jika segmen yang menampung merek barang tidak ditulis pakai nilai sharp. Berikut adalah hasilnya. Yang ketiga, root parameter dengan regular expression. Root parameter juga bisa dibatasi dengan regular expression. Ini dipakai jika kita ingin penulisan alamat URL harus memenuhi pola tertentu. Artinya, apapun nilai segmen terakhir tetap bisa diproses oleh Laravel. Namun biasanya ID terdiri dari angka saja. Pola regular expression 0-9 akan cocok dengan semua angka minimal 1 digit seperti 4, 12 maupun 9999. ID yang diinput dengan huruf seperti 7 seharusnya tidak bisa diakses. Batasan regular expression ini juga bisa dibuat lebih rumit seperti contoh berikut. Pola A sampai Z 2, 0 sampai 9, berarti segmen ID harus diawali dengan 2 huruf besar, lalu diikuti dengan 1 atau lebih angka. Contoh pola yang memenuhi syarat seperti AA123, JI 9999, atau ZE 1, namun tidak untuk A12 atau AA1. Yang keempat adalah root redirect. Laravel juga menyediakan fitur untuk proses redirect antar root. Caranya gunakan metode root redirect seperti contoh berikut. Di sini terdapat 2 root. Root di baris 1-3 merupakan root normal untuk alamat localhost 8000/hubungi kami. Terdapat kode untuk membuat redirect sehingga ketika diakses alamat localhost 8000/kontak us maka halaman langsung dialihkan ke localhost 8000/hubungi kami. Berikut adalah hasilnya. Yang kelima, root group. Jika kita memiliki beberapa root yang ingin diproses secara kelompok, bisa menggunakan root group. Dengan menggunakan root group, beberapa root bisa diproses sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh sederhana, kita bisa menggunakan metode root prefix untuk menambah awalan ke setiap anggota root. Ketiga root ini bisa diakses dari alamat localhost 2 8000/admin/mahasiswa, localhost 2 8000/admin/dosen, localhost 2 8000/admin/karyawan. Ketiga root sekarang berada di dalam anonymous function root prefix admin group function. Metode ini akan menambah awalan prefix admin ke semua root yang ada di dalam grup. Ini memudahkan kita jika ingin mengubah /admin menjadi prefix lain karena cukup mengedit di grup saja. Tidak perlu mengubah root satu persatu. Berikut ini adalah hasilnya. Yang keenam, root fallback. Laravel menyediakan root khusus yang akan dijalankan jika tidak ditemukan root untuk sebuah alamat URL. Secara default, Laravel akan menampilkan halaman 404 not found. Namun kita bisa menimpanya menggunakan metode root fallback. Berikut contoh penulisannya dan ini hasilnya. Yang ketujuh, root priority. Jika kita menggunakan root biasa atau tanpa parameter, maka apabila terdapat lebih dari satu root dengan alamat yang sama, root paling akhir yang akan dijalankan. Namun ketika menggunakan root parameter, hasilnya jadi berbeda. Berikut adalah hasilnya. Yang kedelapan, penulisan URL root. Dalam beberapa referensi, penulisan root juga bisa diawali tanpa forward slash.
Tambahan tanda slash di awal penulisan root hanya kesukaan saja. Saya pribadi lebih suka menggunakan tambahan tanda slash di awal agar seragam dengan penulisan alamat home yang juga ditulis pakai slash. Yang kesembilan, debugging. Apabila pada saat menulis kode program terdapat error, Laravel menampilkan error tersebut dengan tampilan yang cukup cantik, tidak sekedar teks biasa seperti error di PHP native. Tampilan error pada Laravel 8 menggunakan library Ignition, sebuah update dari versi Laravel sebelumnya. Mari kita lihat tampilan error ini. Root ini bisa diakses dari alamat sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat cuplikan kode yang menjadi sumber error, yakni file c.sam/htdoc/laravel01/root/web.php. Di situ terlihat error pada baris ke-51 karena saya menambah tanda slash setelah tanda titik koma. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.